Kenal dengan istilah consolidate bottom of pyramid nggak kira-kira? Kita semua tahu bahwa di strata piramid tertinggi, di mata rantai makanan yang tertinggi ada yang namanya manusia. Dan di sesama manusia ada lagi piramid yang tertinggi lagi, yaitu 3% populasi tadi memiliki kekayaan 70% manusia. Jadi ada piramid di atas piramid. Faktanya lagi adalah 10% manusia, kekayaannya itu sama dengan 90% manusia di bawahnya. Itu adalah piramida ekonomi dunia. Sementara kita tahu, bentuk ekonomi terbaik itu bentuknya seperti pensil, bukan seperti piramid. Atasnya runcing, namun di tengah sampai bawah adalah rata. Itu ekonomi ideal, yang sedikit sekali periode di mana zaman kehidupan manusia hal itu tercapai. Dulu pernah di awal, pertama kali ekonomi dunia itu berbentuk seperti pensil, yaitu ketika zaman Yunani, zaman para filsuf hidup, Socrates, Plato, dan lain sebagainya. Karena kebutuhan sandang, pangan, papan itu tanpa usaha seakan-akan udah dapat. Jadi kehidupan di wilayah itu bersantai, setiap hari hanya berkesenian, berfilosofi, dan berbudaya tinggi lainnya. Seakan-akan nggak kerja untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka yang dasar, yaitu sandang, pangan, papan. Lalu di Eropa abad pertengahan itu disebut zaman Renaissance. Juga demikian, lihat saja bangunannya, karya seni tinggi Eropa. Walaupun mereka mendapatkan harta itu semua dengan menginjak kaki negara-negara jajahan di Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Tapi di zaman itulah kejayaan Eropa, di mana ekonomi Eropa seperti pensil piramidanya. Sekarang bagaimana? Parah. Dasar piramidanya lebar, mengecil di tengah, serta tinggi tajam di atas. Karena apa? Karena selain the winnersnya sudah ada, the winners takes all, mereka juga menggunakan kekuatan pemerintah sebuah negara untuk menjadi pion mereka, mengatur agar kekayaan mereka menjadi abadi. Itulah strategi para kapitalis di top of pyramid pada saat-saat ini. Setelah itu ada lagi, ternyata mereka di atas tuh tidak bercerai-berai, mereka di atas tuh consolidate, bergabung bersama. Jadi sudah kecil, sedikit, kompak lagi. Jadi secara individu, mereka ini menguasai piramida terbalik. Jadi kalau jumlah mereka, piramidanya benar, tapi secara harta yang kecil itu menguasai piramida terbalik, hartanya terbanyak. Jadi sistem apa yang mereka gunakan untuk mempertahankan kekayaan mereka itu? Yes, benar, mereka menggunakan bank. Bank itu kapal keruk harta tabungan orang-orang kecil, dikumpulkan di mana-mana lalu diberikan untuk komunitas 3% pebisnis. Karena pebisnis yang punya jaminan hanya 3%, sisanya walaupun nabungnya di bank yang sama nggak akan keluar dikasih kredit atau pinjaman. Gila nggak tuh? Setelah itu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia semua membuat aturan melindungi yang 3% itu untuk keuntungan yang 3% itu. Jadi rakyat kecil melihat bank sentral, melihat bank adalah simbol kapitalis. Coba lihat KUR ya, kredit usaha rakyat. 1 bulan bunganya 2% atau setahun 24%. Itu buat rakyat. Sementara kalau buat konglomerat setahun 9%. Bayangin, itu realita kan? Ini gila kalau didiamkan. Lalu ke depan bagaimana? Kita ini bukan tukang ngeluh. Kita ini ingin memberikan solusi walaupun rada nyeleneh. Karena kita harus memberi peringatan kepada semua orang dan memberikan solusi. Jadi caranya gimana? Yaitu dengan new economic model, yaitu dengan cara konsolidasi bottom of pyramid. Itu teorinya. Dan prakteknya kita sudah bangun. Bahkan saat organisasi tersebut sudah jalan. Kok belum banyak yang tahu? Ya terang saja, hegemoni pengusaha ekonomi sekarang gerah. Bisa-bisa bank tutup. Karena bank itu kan sumber riba, keuangannya pakai pinjaman. Bank tutup, fintech tutup kalau kita jalan. Karena kita bisa melepas cengkraman kapitalis. Kita bisa membuat rakyat jadi berkuasa. Tapi sayang, belum bisa jalan. Tapi kita nggak nyerah. Karena apa? Karena kemakmuran itu hak semua orang. Solusinya sekali lagi di mana? Solusinya segera setelah video ini. Selamat menyaksikan. Indonesia saat ini kena yang dinamakan middle income trap country, yaitu istilah di mana kelas menengah tidak bisa naik ke kelas atas. Jadi negara Indonesia yang berada di kelas menengah ini tidak bisa naik. Sekali lagi harus digarisbawahi, tidak bisa naik di kelas atas atau tidak boleh. Negara yang terjebak di dalam middle income trap adalah negara yang GDP per kapitanya adalah antara $3.500 sampai $5.000 per kapitanya seperti Indonesia. Banyak negara yang terjebak di kelas menengah itu selama puluhan tahun. Misalnya Brazil itu lebih dari 30 tahun baru keluar dari istilah negara dengan middle class income-nya. Argentina juga sama, puluhan tahun juga baru bisa keluar. Ini yang terkadang membuat kita berpikir, seandainya saja ya kita ini adalah kepala negara Amerika atau kepala negara Cina, di mana keduanya saat ini memainkan perdagangan internasional lebih dari 30%, maaf, lebih dari 70%. Maka negara pasar harus dibuat GDP-nya tidak di bawah dan tidak di atas.
di-trap. Mengapa? Karena kalau negara-negara pasar tadi income-nya naik, maka negara tersebut harus menjadi negara produsen. Dan ini malah menjadi kompetitor negara besar. Nggak boleh. Jadi nggak boleh negara tersebut jadi produsen. Kalau negara tersebut miskin, misalnya GDP-nya di bawah 1.000 per kapita, mereka nggak mampu beli barang Cina dan beli barang Amerika. Dan kedua negara itu nggak mau membuat negara tersebut miskin. Makanya negara-negara market harus dijebak di tengah. Cara trapnya bagaimana? Dan mengapa harus di-trap atau dijebak? Biasanya negara yang berpenduduk besar yang dijebak di tengah oleh negara kapitalis. Caranya dengan jangan jadikan mereka negara produsen dan manufaktur. Kedua, jangan jadikan mereka swasembada pangan. Terakhir, jangan mereka bisa mengendalikan energi. Ada sebuah perkataan dari Menteri Luar Negeri Amerika dulu namanya Henry Kissinger. You control the food, you control the people. You control energy, you control the country. Kalau mau mengendalikan rakyat, kendalikan pangan mereka. Kalau mau mengendalikan sebuah negara, kendalikan energi mereka, minyak bumi mereka. Kita kasih contoh sederhana negara Venezuela yang baru-baru ini. Negara ini menghasilkan minyak lebih besar dari Indonesia. Suatu saat Venezuela melawan dalam tanda petik Amerika dengan menjual minyak mentahnya ke Cina. Amerika marah dan Amerika membuat Venezuela menjadi failed state atau negara gagal dengan financial warfare yang dilakukan oleh economic hitman-nya, pasukannya CIA-nya Amerika. Dan kita semua tahu negara tersebut dalam setahun terjadi hyperinflation. Mata uang Venezuela nilainya jatuh 1.000.000% sampai harus menerbitkan cryptocurrency sebagai ganti mata uang negara mereka. Sebagai catatan, Amerika sangat memperhatikan homeland security-nya. Jadi mulai dari ujung benua Amerika Utara sampai ujung selatan Chile, Argentina harus di bawah kendali Amerika. Jadi ya hal-hal negara seperti Venezuela ini disikat pasti. Oke, kita kembali ke topik. Bagaimana supaya kita keluar dari jebakan middle income country tadi? Kalau saya boleh memberikan saran, bagaimana kalau kita pakai apa yang Taiwan pakai, apa yang Cina pakai, apa yang Singapura pakai, apa yang Jepang pakai waktu di trap dulu, yaitu dengan TINA. Pasti paham kan, wahai pengelola negara, paham TINA. Hai, kamu tahu nggak sih, pakai Dinaran kalian bisa beli emas dengan biaya 10.000 aja loh. Kamu bisa transaksi emas dengan sistem digital jauh lebih mudah. Beli emas, belanjakan emas, ambil emas, beri atau transaksi emas bisa dimanapun kalian lakukan. Selain itu, rupiahmu jauh lebih aman dengan underlying emas tanpa takut berkurang dan cenderung naik setiap waktunya. Di Dinaran, setiap rupiahmu bernilai emas. Jadi, download Dinaran sekarang juga.